sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saudara sekalian, saya akan menyanyikan sebuah pujian untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, sesudah melewati pencobaan dan sudah menang, maka Tuhan akan mengirimkan malaikatnya, utusannya, boleh jadi orang tertentu untuk memberkati hidup saudara sekalian. Saudara sekalian, ingat pesan firman Tuhan ini dalam kehidupan saudara ketika saudara sedang melewati pencobaan dan masalah dalam hidup saudara sekalian, melewati badai dalam hidup saudara sekalian. Mari kita berdoa sebelumnya. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang ajaib luar biasa yang akan kami dengar sebentar. Berkati kami dengan firman Tuhan ini, beri kami kasih dan anugerah Tuhan untuk mengerti dan mempraktekkan firman Tuhan yang kami dengar. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan dari Perjanjian Baru, Injil Matius pasal 4 ayat 11. Injil Matius pasal 4 ayat 11. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Saudara pemirsa, saya mengajak kita merenungkan firman Tuhan ini dengan menyadari benar, sebenarnya malaikat-malaikat Tuhan ada di sekitar saya di sini, ada di sekitar saudara di situ, tapi kita tidak bisa lihat. Dan kapan dia tolong kita? Ketika kita menang. Jadi tolong lihat di sini. Ya, ini contoh untuk kita semua, saudara sekalian.
Iblis mencobai kita, mencobai Yesus tadi, supaya apa? Supaya Yesus menang mengatasi segala macam masalah yang tidak bisa kita selesaikan. Yang pertama, ia mencobai dengan batu menjadi roti. Iblis tahu kalau engkau sedang lapar. Iblis tahu kalau engkau sedang membutuhkan seseorang untuk menolong saudara sekalian. Karena itu dia datang menawarkan pertolongan dan menawarkan roti tadi kepada Yesus. Suruh batu menjadi roti. Yesus tidak mau. Dia katakan manusia hidup bukan roti saja, tapi hidup dari firman yang keluar dari mulutnya Allah. Yang kedua, Yesus naik ke bumbungan bait Allah, suruh lompat dari sana. Ada janji Tuhan katanya. Ingat, iblis itu tahu firman Tuhan tapi tidak pernah taat akan firman Tuhan. Dan sudah juga begitu, ego mau diuji. Suatu kali saya mendengar ada seorang hamba Tuhan yang marah besar kepada panitia yang mengundang dia karena panitia itu lupa menyebutkan gelarnya STH. Dia katakan, memang kalian ini tidak tahu diri betul-betul. Masa gelar saya tidak disebut? Nah, itu ego. Jadi tolong kita menang dari tadi kebutuhan jasmani, sembako, menang dari ego juga. Kemudian yang ketiga apa? Dibawa naik ke atas gunung yang tinggi. Dari sana ditujukan semua kemegahan dunia. Iblis bisa, saudara sekalian, bisa membuat saudara sampai ke puncak. Iblis bisa buat saudara sampai berbintang. Iblis bisa buat saudara sampai menjadi salah seorang terkaya di negeri ini. Tetapi ingat, dia katakan apa? Kita atau orang itu harus menyembah iblis. Dan berkata kepadanya, ayat 9, semuanya itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Kemudian Yesus mengusir iblis itu. Enyahlah engkau, karena engkau harus menyembah Tuhan Allah yang hidup. Maksudnya menyembah Yesus. Dan sesudah itu kemudian ayat yang tadi kita baca. Ya, datang para malaikat. Hari ini saya ingin mengatakan kepada saudara sekalian, termasuk kepada saya sendiri. Di sini ada malaikat Tuhan. Di situ di tempat saudara sekalian ada malaikat Tuhan. Tapi Tuhan belum bisa menolong engkau kalau engkau belum bisa menang. Mari sekarang berjuang untuk hidup berkemenangan setiap hari. Jangan mau dikalahkan oleh pencobaan. Tadi pencobaan apa? Sembako. Jangan mau dikalahkan oleh pencobaan sembako. Jangan mau dikalahkan oleh pencobaan ego. Kalau saudara tidak dihormati orang, saudara marah-marah kepada orang. Ya. Ini bahayanya kalau sudah tua begini. Ya. Mintanya dihormati. Tapi tolong ingat, kita harus menang dari ego ini. Yang ketiga ialah pangkat dan jabatan, kedudukan dan posisi. Oh, itu sangat berbahaya. Dan iblis katakan, kalau engkau sujud menyembah aku, karena itu tidak sedikit orang yang sedia menyembah iblis. Ikut saja apa kata iblis. Ya, sampai mengorbankan dirinya atau keluarganya menjadi tumbal karena supaya ingin untuk meningkat. Oh, saudara sekalian, jangan saudara salah paham kepada saya. Saya banyak melayani orang seperti ini. Tetapi sudah dilepaskan, maka datang malaikat Tuhan mengunjungi mereka, melawat mereka, saudara sekalian. Saya beri contoh, satu contoh lagi. Saudara ingat, nanti baca Kejadian pasal 22. Sesudah Abraham mengangkat pedang pisaunya itu untuk bunuh Ishak. Kemudian Tuhan menahan tangannya, malaikat Tuhan tahan tangannya. Jangan engkau bunuh anak itu, karena aku tahu bahwa engkau
menghormati Tuhan lebih daripada anak kandungmu sendiri. Sesudah itu kemudian apa? Bunyi, mbe. Domba jantan tersangkut di semak-semak, saudara sekalian. Jangan bayangkan semak-semak di Timur Tengah sana seperti semak-semak di Kalimantan atau Papua. Di sana semak-semaknya kayu-kayu yang bisa kelihatan. Tapi kenapa tadi itu Abraham tidak bisa lihat? Dari tadi sebenarnya kambing jantan itu sudah ada di situ. Tuhan sudah taruh di situ, ada malaikat Tuhan yang pegang. Tapi ditutup mulutnya sama malaikat Tuhan. Maksudnya apa? Tunggu sampai Abraham menang, membuktikan cinta kasihnya kepada Tuhan lebih daripada anak kandungnya, darah dagingnya sendiri. Baru kemudian Tuhan bukakan, lihat, ada kambing jantan, ada domba jantan di situ. Saudara pemirsa, saya mengajak kita hari ini, mari berjuang untuk hidup berkemenangan setiap hari. Firman Tuhan dalam 1 Yohanes 5 ayat 4 dan 5 katakan bahwa iman kita membuat kita menang. Mari beriman sekarang untuk hidup berkemenangan setiap hari. Jangan mau dikalahkan oleh pencobaan dari si jahat. Maka akan datang malaikat Tuhan untuk memberkati engkau dalam segala bidang kehidupanmu. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang ajaib dan luar biasa ini. Tolong kami Tuhan untuk terus beriman, untuk hidup berkemenangan setiap hari, supaya datang malaikat Tuhan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, maka tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.